caleg kemarin sudah tinggal tunggu hasilnya saja. Tinggal lihat, udah ikhtiar, udah usaha, udah jungkir balik semua, ya tinggal hasilnya aja. Oke, gimana nih dengan antusiasnya masyarakat menyuarakan atau mencoblos Mas Uya gitu? Senang lah, kita senang masyarakat tuh di hujan-hujan gerimis tetap nyoblos. Dan untuk yang di luar negeri juga, teman-teman WNI di luar negeri jauh-jauh datang ke KBRI, ke TPS buat nyolok. Dan yang udah nyoblos Uya, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan juga suara Uya di luar negeri, di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat banyak. Jadi artinya kita tinggal tunggu aja apakah pilihan mereka berbuah hasil yang positif buat gue. Optimis tapi nggak? Harus optimis lah, harus optimis. Karena kita benar-benar setahun setengah ini benar-benar turun langsung masyarakat. Kita bukan cuma caleg yang spanduknya doang di mana-mana. Kita benar-benar turun datang masyarakat itu aja. Tapi kan bareng juga dengan istri nih. Iya, iya. Memilih untuk terjun ke politik akhirnya. Tadinya kan istri yang nggak setuju gue ke politik, walaupun gue kan sarjana politik. Gue sarjana politik dari UI, tapi dia bilang jangan ke politik. Tapi pas 2 tahun, 3 tahun terakhir, udah mulai bantu masalah orang, tapi malah justru kita mendapatkan banyak kesulitan. Di situ istri bilang, lu karena kayaknya harus masuk ke dalam sistem deh. Terus Astrid juga justru memutuskan untuk terjun ke politik juga 1 hari sebelum pendaftaran terakhir DPT. Dia bilang akhirnya mau, tadinya dia nggak mau. Tapi nggak apa-apa, fun dan seru. Kita jalaninnya juga dengan enjoy, tidak ada beban ya. Ketemu masyarakat senang banget, walaupun kita mesti panas-panasan, hujan-hujanan dan segala macam, tapi senang bisa ketemu masyarakat langsung dan bisa ngobrol sama mereka. Jadi kita tahu banyak masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, kayak dana-dana bansos yang susah keluar, PIP nggak keluar, PKH nggak keluar. Ya kita jadi tahu lah permasalahan mereka. Bagaimana cara mengimbanginya dengan entertain? Tetaplah entertainment, tetap jalan di YouTube. Tapi di TV kan gue udah berhenti dulu kemarin. Di YouTube juga kurangin, tapi tetap ada lah, hipnotis tetap ada. Tapi sekarang jadi cuma 30% aja lah gitu aja. Tapi nama besar di entertain itu ngaruh nggak sih untuk orang-orang nyoblos Mas Uya? Nggak menjamin juga. Ada yang satu TPS cuma sedikit juga ada. Jadi menurut gue artis itu punya popularitas tapi belum tentu punya elektabilitas, belum tentu dipilih. Jadi kalau mau nyalek benar-benar menurut gue harus turun ke masyarakat, harus kenal sama masyarakat, tak kenal maka tak sayang. Jangan cuma modal artis doang tapi lu nggak pernah turun, percuma. Karena wakil rakyat. Jadi menurut gue belum tentu artis nyalek itu kepilih, belum tentu. Yang turun aja belum tentu juga kepilih kok. Struggle-nya seperti apa sih dari pendaftaran sampai dengan sekarang akhirnya tinggal nunggu hasil? Kita udah ketemu ribuan titik. Saya udah ketemu hampir 100.000 orang selama 1 tahun ini. Dan kita benar-benar serius turun ke masyarakat. Dan ini lihat gue makin hitam, makin geseng, gak terawat, tapi ya gak apa-apa. Itu enjoy nikmatnya itu. Dan dari pagi kadang-kadang habis sholat subuh udah berangkat, pulang jam 12 malam, habis itu pulang masih syuting lagi hipnotis dan lain sebagainya. Jadi ya kita jalanin. Selama kampanye ini gue tidur paling cuma 2 jam sehari. Tapi ada ngerasa stres gitu nggak sih Mas Uya, kan mungkin dengan apa yang udah dikeluarkan banyak energi, uang dan lain sebagainya, Dan terkait hasil gitu khawatir? alhamdulillah gue nyalek itu pakai uang sendiri, nggak pakai uang partai, nggak minjem duit. Jadi kalau jadi pun gue seneng, kalau nggak jadi pun ikhlas, sedekah. Dan kalaupun jadi gue nggak punya beban-beban atau utang-utang politik sama siapapun, nggak punya utang budi, jadi harus ngasih proyek sama orang, nggak, jadi gue utang uang sendiri. Jadi nggak ada beban loh gue. Oke, ada tanggapan nggak terkait RS yang menyediakan untuk caleg-caleg yang gagal dan mungkin Ya, stres gitu? pastilah kalau orang-orang yang terlalu punya ambisi dan nyaleknya pakai uang orang, apalagi minjem duit, ya kalau nggak jadi udah pasti stres lah. Apalagi kalau nggak tahan mental ya bisa ya stres. Dan kalau gue orangnya gitu sih, gue selalu berpikir kalau emang Tuhan pengen kita jadi, ya pasti kita jadi, insya Allah. Tapi kalau emang belum waktu kita jadi, pasti ada maksud di balik semua itu, berarti kita belum waktunya buat jadi. Intinya gitu aja. Jadi jalanin, dan kita nggak punya beban apa-apa. Toh juga jadi anggota DPR bukan tujuan hidup juga kok. Iya. Ya. Gini. Ini pesta demokrasi, udah namanya pesta kan rakyat bergembira. Walaupun ada drama dan lain sebagainya, ya biasa dalam perhelatan apapun ada dramanya. Tapi justru kita melihat positifnya bahwa di sini masyarakat antusias dengan segala macam apapun, banjir, hujan tetap datang. Artinya masyarakat menyambut gembira pemilu ini, dan kita harus menghargai pilihan rakyat. Artinya yang kalah
Jangan sampai bilang ini curang, ini enggak fair. Itu namanya kalau ada ungkapan narasi-narasi seperti itu mencederai hati rakyat. Ingat Pak Mahfud MD pernah bilang dulu, kalau biasanya habis pemilu, yang kalah akan bilang ini ada kecurangan. Pak Mahfud pernah bilang begitu kan. Jadi jangan sampai ada narasi seperti itu. Udah diingatkan sama Pak Mahfud dulu. Nah. Tapi ngeliatnya mungkin daerah pelosok tuh sampai excited itu untuk mencoba. Iya, makanya daerah pelosok saya excited itu, dan gue kan juga dapil gue luar negeri. Orang jauh-jauh datang 2 jam ke TPS untuk nyoblos, itu artinya kan luar biasa. Dan artinya memang antusias orang sangat luar biasa. Jadi kita harus hargai itu ya, intinya.